Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fikri Aziz, Fitriana Mufidah, Ine Indriani Safutri akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Toharoh dan Sholat Berjamaah. A. Toharoh. Pengertian toharoh. Secara bahasa, toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Sedangkan toharoh dari hadas adalah membersihkan sesuatu dari hadas. Najis menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang mana harus dalam keadaan suci seperti sholat, tawaf, atau ibadah yang lainnya. Sedangkan hadas merupakan keadaan tidak suci bagi seseorang hingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Najis diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu najis mughaladhah, mukhaffafah, dan mutawasitah. Sedangkan hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 2. Tata cara toharoh. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air, dan air yang dipakai haruslah suci dan mensucikan, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan sebagainya. Tata cara toharoh dari hadas dapat dilakukan dengan mandi wajib, wudhu, dan tayamum. 3. Hikmah toharoh. A. Toharoh dapat menghindarkan dari segala macam penyakit. B. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. C. Sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. D. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. E. Untuk membasuh seluruh bagian tubuh dan seluruh bagian ruas yang ada bisa menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan, kelesuan yang ada pada diri kita, sehingga kita dapat mengerjakan ibadah sholat secara sempurna dan khusyuk kepada Allah SWT. F. Toharoh mengingatkan kita kepada nikmat Allah SWT yang telah menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. B. Sholat jamaah. 1. Pengertian sholat jamaah. Sholat berjamaah adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan dan pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama. Salah seorang di antaranya sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. 2. Tata cara sholat jamaah. Tata tertib sholat jamaah yaitu imam jamaah hendaklah orang yang mempunyai sifat-sifat A. Memelihara diri dari fusuk atau kefasikan, dari dosa besar dan dari perkenalan dosa kecil. B. Keadaan imam tidak cedera pembacaan Al-Quran. C. Islam, balik, berakal, laki-laki tulen, sehat, suci, dari hadas dan najis, berlidah fasih. 3. Pembiasaan sholat berjamaah. Pembiasaan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang yang bersifat monoton dan pada akhirnya akan berubah menjadi suatu kebiasaan. Pembiasaan sholat berjamaah dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan secara individu dan kelompok, dengan pengarahan dan adanya peraturan yang diterapkan sebagai upaya pendisiplinan terhadap anak. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.